Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas izin dari Allah, kemudahan darinya, nikmat dari Allah Subhanahu. Pada kesempatan ini kita bisa bermajlis untuk bersama-sama menjalankan salah satu ibadah azimah, yaitu duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir. Semoga kita semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menunaikan hak Allah Jalla wa Az, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishan lahu, dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang mulia ini, seperti disampaikan, kita akan bahas sebuah tema kajian yang cukup berat, yaitu pembahasan tentang pola asuh anak dalam bingkai nubuwah. Dua bagian kalimat yang semuanya berat. Yang pertama adalah pola asuh anak. Pola asuh itu ya tarbiyah. Tarbiyah anak, mendidik anak, mengasuh anak. Ini sebuah pekerjaan yang berat. Kemudian dilakukan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dalam bingkai apa? Nubuwah. Ini juga sesuatu yang harus dijalankan dengan penuh amanah. Ya. Kewajiban kita untuk selalu rujuk kepada Alkitab was sunnah, agar apa yang kita lakukan itu
sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, ini juga sesuatu yang harus diupayakan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, tentu majelis kita kali ini tidak bisa memberikan gambaran yang sempurna untuk membahas sebuah tema yang sangat besar, yang sangat berat ini. Namun kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa membahasnya bersama-sama, memurojaah, ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Berbicara tentang tarbiyah, pola asuh anak, yang terbersit pertama kali dalam benak kita adalah sebuah pertanyaan, siapa yang mengasuh? Siapa yang mendidik? Siapa yang mentarbiyah? Kalau berbicara pola asuh, ya, tarbiyah, mesti ada muncul pertanyaan, memang siapa yang mentarbiyah? Maka jawabannya, ma'asyiral muslimin, yang terbetik pertama kali, terbersit pertama kali dalam benak-benak kita adalah orang tua. Kedua orang tua. Karena memang pada asalnya, ya, mereka itulah yang paling bertanggung jawab. Pada asalnya mereka itulah yang langsung bersinggungan dengan anak-anak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kullu mauludin, semua yang lahir itu, yuladu, dilahirkan, ala al-fitrah, dilahirkan di atas fitrah, yakni Islam. Lahir di atas fitrah, yakni lahir di atas apa? Islam. Lahir di atas qabul, menerima, ya, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, alal fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah, ya, disebut pertama kali orang tua ini. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang yuhawwidanihi, menjadikan anak ini menjadi Yahudi, au yunassiranihi, au menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia apa? Majusi. Nah, sehingga memang ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, orang tua punya peran yang sangat besar. Orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar atas tarbiyah, pola asuh, dan pendidikan anak-anaknya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, berdoalah, ya Allah, wahai Rabbku, rahmati keduanya sebagaimana keduanya telah merahmatiku, ya, di saat aku masih kecil, menyayangiku di saat aku masih kecil, ya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa, ya, hubungan antara anak dengan orang tua itu sangat dekat. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya, kita ingatkan betapa besar tanggung jawab saya dan Anda semuanya sebagai aba, sebagai para bapak, wal ummahat, dan para ibu, sebagai orang tua bagi anak-anaknya.
Ikhwani rahimani rahimakumullah. Ini poin pertama yang perlu kita ingatkan, ya, bahwa berbicara tentang tarbiyah, berbicara tentang pola asuh, maka yang terbetik pertama kali, terbersit pertama kali dalam benak kita, siapa yang menjalani proses itu adalah kedua orang tua. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang azimah, yang besar, adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini muqaddimah yang kedua. Allah Subhanahu wa taala arsala rusulah. Allah mengutus rasul-rasulnya, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala kutubah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya hingga diturunkan kitab yang terakhir, Al-Qur'anul Karim. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, itu adalah bimbingan yang sempurna, termasuk dalam bab pola asuh anak-anak, termasuk dalam bab tarbiyatul aulad. Ini juga harus disadari, harus diyakini dan tidak boleh lupa bahwa di hadapan kita ada bimbingan yang sangat sempurna. Di hadapan kita ada ajaran yang sangat agung, yang kalau kita berpegang teguh dengan ajaran ini, yang kalau kita menjalankan ajaran ini, yaitu ajarannya Rasul alaihi salatu wassalam, bimbingannya Rasul alaihi salatu wassalam, kita tidak akan tersesat. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, taraktu fikum amrain lan tadhillu ma tamassaktum bihi, kitab Allah wa sunnati, atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah, kitab Allah Al-Quranul Karim, wa sunnati, dan sunnahku. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yakni tidak akan sesat dalam segala hal. Dalam akidah tidak akan sesat, dalam ibadah tidak akan sesat, dalam muamalah tidak akan sesat, ya. Dalam pola asuh anak, dalam tarbiyah anak juga tidak akan apa? Sesat. Kalau kita berpegang teguh dengan bimbingan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Jangankan masalah pendidikan anak yang tadi telah kita sebutkan, sebuah amaliyah yang besar, ya. Sesuatu yang sederhana saja diatur dalam Islam. Sesuatu yang sederhana diatur dalam apa? Islam. Datang seorang musyrik kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, kemudian berkata kepada Salman, "Ya Salman, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khira'ah." Qala ajal. Datang seorang musyrik, ya, kepada Salman Al-Farisi. Musyrik tapi dia perhatikan Islam,
Islam itu kok mengajarkan segala sesuatu. Maka datang pada Salman, ya Salman, wahai Salman, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Wahai Salman, nabimu telah mengajarkan kepadamu segala sesuatu, hatta al-qira'ah. Sampai pun dalam pembahasan qira'ah, adab seorang buang hajat. Kata Salman Al-Farisi, ajal, iya. Nabi kami telah mengajarkan segala sesuatu termasuk dalam bab ini. Adab-adab buang hajat kan dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak boleh kita menghadap ke arah kiblat, membelakanginya. Tidak boleh kita beristijak dengan tangan kanan. Tidak boleh kita beristijmar dengan batu kurang dari berapa? 3. Ya. Hal-hal yang sederhana. Tapi dalam syariat Islam tidak ada yang kecil, walaupun sederhana tapi sangat berharga dalam kehidupan. Di antara adab buang hajat kan membaca basmalah sebelum masuk ke hammamat. Disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang maknanya bahwa yang menjadi sater, menjadi penghalang antara aurat Bani Adam wa nadharul jin, yang menjadi penghalang antara auratnya Bani Adam dengan pandangan jin adalah seorang mengucapkan apa? Bismillah. Orang masuk dalam WC kemudian membaca Bismillah, itu terhalang pandangan syaitan, pandangan jin dari aurat Bani Adam. Sederhana, mudah, tetapi manfaat-manfaatnya azimah, sangat besar. Ini hal yang wajib kita ingat, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nikmat Allah Jalla wa Az yang sangat besar atas kita semuanya, atas kaum muslimin wabil khusus, dan atas umat manusia sesungguhnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya dan telah mensyariatkan dengan syariat yang kamil syamil, yang sangat sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku telah ridha Islam sebagai agama. Ini muqaddimah yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya apa? Artinya ketika kita berbicara tarbiyah aulad, pola asuh anak, ketahuilah bahwa yang semestinya kita lakukan di dalam kita membina anak-anak kita, mengasuh anak-anak kita, mentarbiyah anak-anak kita adalah dengan senantiasa melihat bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, muqaddimah yang ketiga. Kita ini ingin tahu bagaimana pola asuh anak sesuai dengan bingkai nubuwah. Kita ingin mengerti bagaimana tarbiyah aulad seperti diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul sebuah pertanyaan, terus dari mana kita belajar? Sumbernya apa? Untuk kita bisa mengenal bagaimana pendidikan anak-anak itu, pola asuh yang benar. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pola asuh anak kita akan mengetahui melalui beberapa masadir, sumber rujukan. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim.
Ini mashadir yang paling utama, Al-Quranul Karim, yaitu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Ini masdar, sumber pokok kita mengetahui bagaimana tarbiyah dan pola asuh anak. Sebagai contoh misalnya ayat-ayat yang disebutkan dalam surah Luqman misal. Ayat-ayat di dalam surah apa? Luqman. Kisah Luqman al-Hakim, ya, dengan putranya, nasihat-nasihat beliau pada anaknya. Sekaligus ini menunjukkan bahwa tarbiyatul aulad, pendidikan anak, pola asuh anak itu diatur dalam Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quranul Karim. Masdar yang kedua ikhwan, adalah as-sunnah an-nabawiyah, yakni hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tentunya hadis-hadis yang sahih, bukan hadis-hadis yang palsu, bukan hadis-hadis yang maudhu'. Dan sungguh ma'asyiral muslimin, kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam itu banyak sekali teladan, contoh bagaimana mendidik anak-anak. Kalau berbicara hadis Nabi, bisa ucapan, bisa perbuatan, bisa takrir, bisa apa? Persetujuan beliau atau sifat beliau. Beliau mengucapkan sabda-sabda tentang tarbiyah, atau beliau mencontohkan dengan perbuatan bagaimana mentarbiyah, bagaimana mengasuh. Atau ada kejadian di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Ada kejadian yang kalau kejadian itu dibiarkan oleh Nabi, berarti apa? Boleh. Tapi kalau kejadian itu tidak dibiarkan oleh Nabi, berarti tidak boleh. Karena Nabi akan meluruskan, ya, baik itu ucapan atau perbuatan. Contoh misalnya, suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam pernah mencium, ya, cucu beliau, masih kecil dicium. Rupanya ada sahabat yang memperhatikan Rasulullah mencium. Heran dia. Datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, engkau mencium anak kecil ya Rasulullah. Saya punya anak 10, belum pernah saya cium satupun. Wah, ini kan luar biasa. Ya. Berarti berapa tahun tidak mencium anak itu? Ya. Kalau punya anak 10. Kalau setiap tahun 1, 10 tahun tidak pernah mencium anak. Pertanyaannya, apakah Nabi alaihi salatu wassalam membiarkan itu? Membiarkan statement, membiarkan ucapan ini tanpa ada pelurusan dari Nabi alaihi salatu wassalam, tanpa ada nasihat dari Nabi alaihi salatu wassalam? Ternyata Rasulullah luruskan. Tidak seperti itu, ya. Anak itu membutuhkan kasih sayang, anak itu membutuhkan apa? Kelembutan. Yang diantara bentuk kelembutan dan kasih sayang itu adalah apa? Takbil. Dicium anak itu. Dan itu bentuk rahmah, bentuk kasih sayang. Tidak dibiarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Artinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, adalah masadir, ya, sumber di dalam kita mengetahui bagaimana pola asuh yang benar, ya, tarbiyah yang benar. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah, yang ketiga di antara masadir adalah hadis sahabah. Hadis sahabah, ya, hadis sahabah adalah hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang benar, ya, tarbiyah yang benar. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah, yang ketiga di antara masadir adalah hadis sahabah. Di antara masadir adalah hadis
wattabi'in, wattabi'ut tabi'in. Salafu hadhil ummah, tauladan para sahabat, para tabi'in, wattabi'ut tabi'in. Dan mereka memang tauladan. Nabi alaihi salatu wassalam telah menyampaikan hakikat mereka sebagai generasi yang terbaik. Beliau mengatakan khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi berikutnya para tabi'in, tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Al-khairiyah, ya, sifat yang disematkan kepada mereka sebagai generasi yang terbaik, termasuk diantaranya adalah baiknya mereka di dalam tarbiyah. Bagaimana tidak baik, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, mereka orang yang paling mengerti Al-Qur'anul Karim. Mereka orang yang paling mengerti hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka menyaksikan bagaimana Al-Qur'an turun, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, dan mereka melihat langsung bagaimana amaliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mentarbiyah ummah. Sehingga penting juga untuk kita mempelajari aqwal, ucapan-ucapan para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini setidaknya ya 3 masadir. Ya, masadir di dalam kita mengenal bagaimana pola asuh anak yang benar, bagaimana tarbiyah yang yang benar. Tentu kalau kita akan tambah yang keempat adalah ya, dengan kita membaca kutubul a'immah, kitab-kitab a'immah, jelas di sini ya, poin yang keempat, kita membaca kitab-kitab para ulama, karena mereka adalah ya pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Kita baca penjelasan-penjelasan para ulama dalam bab tarbiyah, fatwa mereka. Ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah misalnya banyak berbicara tentang tarbiyah. Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih banyak berbicara tentang tarbiyah. Nah, ini poin yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa poin yang ketiga ini penting untuk kita sampaikan? Karena ya, zaman kita ini zaman di mana setiap pemikiran itu disebarkan dengan sangat cepat dan masif. Orang sedikit punya ide langsung disebarkan. Seorang punya pendapat langsung dipublikasikan. Seorang punya tulisan tidak pikir panjang sudah. Dan tidak ada batas ruang, waktu, tempat. Termasuk diantaranya adalah teori-teori pendidikan, teori-teori tarbiyah yang sumbernya dari orang-orang barat yang berpemahaman macam-macam. Ya mungkin secara umum ada kesamaan, ada hal-hal yang sama. Yani dengan pakai logika saja bisa dipahami. Betul, misal namanya tarbiyah itu harus bertahap. Nah, semua orang seperti itu. Hatta ahli pendidikan barat seperti itu juga. Harus tadarruj. Nah, ini kaidah-kaidah umum.
Tapi ketika masuk dalam bab tafasil, rincian dan seterusnya, ya, teknis dan seterusnya, ini karena mereka ini ahli pendidikan, ahli tarbiyah dalam tanda petik yang tidak menjadikan Al-Quran was sunnah sebagai masadir, maka banyak kesalahan, banyak kerusakan, banyak hal-hal yang mungkin akan membahayakan. Nah, wabillahi taufiq. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Maka jadilah kita sebagai hamba Allah yang merasa cukup dengan apa yang ya datang dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tidak mengatakan bahwa teori-teori pendidikan yang disampaikan oleh manusia itu semuanya salah, tidak. Tadi ada yang sifatnya kaidah umum, sesungguhnya orang memahami. Nah, tetapi ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, semestinya yang menjadi patokan dan menjadi timbangan untuk menilai pola asuh yang benar, pola tarbiyah yang benar, sehingga dikatakan sebagai pola asuh anak dalam bingkai apa? Nubuwah. Masdarnya adalah Al-Qur'anu Al-Karim was sunnah an-nabawiyah, kemudian aqwal as-sahaba wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan juga tentunya penjelasan para ulama a'immatul huda. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sepertinya memang seperti kita sebut di awal, berat ini pembahasan. Ya. Sampai sini saja sudah berat ini, bicara masadir. Ya. Tapi setidaknya bisa mengingatkan kita tentang ya, pentingnya untuk kita terus ya, belajar ya, agama ini. Masuk kepada poin yang keempat, masih muqaddimah. Tapi semoga muqaddimat ini ya memberikan manfaat untuk kita semuanya. Berbicara tentang tarbiyah, pola tarbiyah atau tarbiyah anak secara umum. Nah, itu sangat kompleks. Ya. Saya gambarkan dulu, sangat kompleks. Ya. Pertama kita lihat, kalau kita bicara kompleksitas, ya, kompleks itu rumit. Ya. Kita tidak membuat rumit, tapi agar kita semakin semangat untuk kembali kepada Alkitab wa Sunnah. Ya. Kita berbicara dari sisi umur anak. Dari sisi umur anak ya, berbeda dalam cara kita mensikapi. Anak masih kecil ya, sebelum 7 tahun ya, setelah 7 tahun, sampai waktu balik ya, setelah balik ya. Islam saja kan membedakan umur itu. Contoh sabda Nabi alaihi salatu wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kamu untuk melakukan sholat ketika mereka berumur berapa? 7 tahun. Berarti dari sisi umur menjadi perhatian. Kompleks memang tarbiyah itu. Baik, kembali kepada poin yang keempat. Di antara yang penting untuk kita ketahui bahwa tarbiyah anak itu tidak lepas dari 4 ruang atau 4 medan. Ada 4 medan yang dilalui oleh anak-anak kita.
Nah, ada 4 ruang, 4 medan yang akan dilalui oleh anak-anak kita dalam tarbiyah. Medan yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah al-usrah. Usrah, yakni lingkup keluarga. Yang berawal dari tadi bapak dan apa? Ibu. Ini yang pertama, medan yang pertama. Kemudian medan yang kedua adalah madrasah. Madrasah itu ya sekolah. Antum masuk madrasah umur berapa tahun? Hah? Mulai masuk madrasah berapa? 7 tahun. Baik. Antum sudah masuk madrasah belum? Sekolah belum? Sudah. Berapa tahun umurnya? Nah ini kan umur beda aja, cara anunya beda, cara menanggapi pertanyaan kan. Nah, ini memang kompleks memang. Ya, masih kecil sudah madrasah. Masya Allah, ini luar biasa. Berarti memang akan ada medan ini. Ya. Umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah ini memang masih dengan siapa? Orang tua. 4 tahun itu biasanya kalau di negeri kita ini sudah ada PAUD, pendidikan anak usia apa? Dini. Mulai lepas dari orang tua, masuklah lingkungan apa? Madrasah. Kita bahasakan madrasah. Ya. Entah apa namanya. Itu medan. Nah, kemudian yang ketiga, ya, medan yang lain yang akan dihadapi oleh anak-anak kita adalah masjid. Ini secara khusus punya peran penting dalam tarbiyah. Masjid. Kemudian yang keempat, dari lebih luas lagi adalah masyarakat, lingkungan. Nah, dan Islam, ma'asyiral muslimin, telah mengatur ini semuanya. Subhanallah. Berbicara tentang usrah, tentang keluarga, Islam telah menjelaskan, luar biasa. Ya. Berbicara tentang madrasah, qawaidnya, ya. Islam juga telah menjelaskan. Berbicara tentang masjid, berbicara tentang masyarakat, Islam telah menjelaskan. Nah di sini ma'asyiral muslimin penting untuk kita pegang baik-baik sebagai orang tua. Karena sekali lagi orang tua adalah yang paling bertanggung jawab dalam bab tarbiyah, dalam bab pola asuh ini. Jangan sampai orang tua merasa cukup. Yang penting anak saya perhatikan ketika dia berada di rumah, di usrah. Tapi begitu dia di madrasah tidak diperhatikan, tidak diikuti. Ketika dia di masjid tidak dikawal, tidak diikuti, tidak ada perhatian terhadap anak kita di masjid. Ketika dia bergaul juga tidak ada perhatian dari kita sebagai orang tua, tidak ada upaya untuk memperhatikan. Berarti pola asuh kita juga salah. Kalau perhatian kita hanya pada satu medan saja. Nah, jangankan anak, ikhwan, anak yang itu adalah buah hati kita. Kita beli ikan hias. Nah, ya, antum pernah punya ikan hias?
Itu subhanallah, saya kalau beli ikan atau mau memindah ikan dari satu kolam ke kolam yang lain, ya, itu kan berarti dari satu medan ke medan yang lain. Saya tuh pernah ya dari Wonosobo, daerah dingin, ya, bawa ikan besar, ikan hias semuanya. Karena itu daerah dingin, itu subhanallah yang punya kolam memasukkan ke dalam plastik, ya, plastik dikasih oksigen, dikasih es batu. Saya juga kaget, lu pakai es batu namanya. Iya, ini memang nanti dia kepanasan, dia daerah dingin. Nah, antum ini mau jalan perjalanan, ya, melalui daerah panas. Oh ya benar juga. Agar perubahan medan bagi dia itu apa? Ya, tidak ekstrim. Terus kita bawa pakai mobil, terus sampai ke daerah Banyumas, panas memang. Setelah itu ketika kita akan masukkan ke kolam pun kan proses. Kalau tidak stres itu hewan. Nah kalau dengan hewan saja, dengan piaraan kita itu sesayang seperti ini. Ketika dia berpindah dari satu medan ke medan yang lain, satu ruang ke ruang yang lain, lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Sehingga marilah kita menyadari bahwa anak-anak kita ini di dalam tarbiyah, ketika kita mengasuh mereka, ternyata mereka akan melalui sekian banyak medan. Kita belum berbicara dengan siapa dia akan bertemu, manusia model apa saja yang akan dijumpai. Ini kita belum berbicara seperti itu. Tetapi ketika kita mengetahui bahwa medan tarbiyah itu, ya, setidaknya beberapa tempat ini, maka di antara bentuk yang semestinya kita berikan kepada anak kita adalah perhatian kita dalam mentarbiyah anak-anak kita di setiap medan itu. Nah, wabillahi taufiq. Sepertinya ya muqaddimah ini sudah bisa memberikan gambaran. Saya tambahkan sedikit ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Beberapa hal terkait dengan 4 medan ini. Yang pertama tentang usrah, ya, tentang usrah. Ya. Insya Allah sudah dipahami bahwa memang ini yang pertama kali menjadi tempat pertama anak-anak kita belajar dan mendapatkan asuhan. Seperti dalam hadis tadi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ini di antara dalilnya. Masjid, ikhwan, ya, masjid. Ya. Kita mengetahui bagaimana pentingnya masjid sebagai tempat tarbiyah, tempat pendidikan. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau sangat mementingkan masjid. Nabi alaihi salatu wassalam hijrah ke Madinah, beliau belum membangun rumah beliau, belum membangun hujurat. Yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Beliau bangun Masjid Quba, kemudian setelah itu beliau bangun masjid apa? Masjid Nabawi. Nah, terkait dengan madrasah, ya. Kalau madrasah berarti ada guru yang lain. Ya. Nah, kita lihat bagaimana dulu Ummu Sulaim, ya. Ini bisa dijadikan sebagai misal bahwa anak itu bukan hanya belajar dari orang tuanya, namun juga membutuhkan muallim, mudarris. Nabi alaihi salatu wasallam datang ke kota Madinah, dan ketika itu Ummu Sulaim punya anak namanya Anas bin Malik.
Anas masih kecil, umur masih 8 tahun. Ada yang 8 tahun di sini? Antum berapa tahun? Hah? 12. Antum? Hah? Lupa, oh tadi gini ya, lupa. Iya ya. 8 tahun ya, kawan. Ini dibawa, ini Anas bin Malik dibawa oleh Ummu Sulaim kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, ini anak saya Anas. Ya. Saya serahkan kepada engkau ya Rasulullah untuk berkhidmah kepadamu. Jadi melepas sang anak untuk tidak berkhidmah kepada ibunya, lebih berkhidmah kepada Nabi. Karena jelas yakin tarbiyahnya Nabi lebih baik daripada ya, tarbiyah beliau. Datang ke tempat Nabi menyerahkan Anas bin Malik. Ya, Anas tetap pulang pergi juga, pulang ke rumah uminya tetap. Tapi intinya Anas bin Malik ya belajar kepada Nabi alaihi salatu wassalam, menjadi khadim, memang menjadi pembantunya Nabi. Kadang membawakan sandalnya Rasulullah SAW, kadang membawakan air wudhunya Rasul alaihi salatu wassalam, disuruh oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk ini untuk itu. Khadim, pembantu. Namun luar biasa ya. Semua yang dilakukan oleh Nabi itu tarbiyah. Rasulullah menyuruh tarbiyah. Nah ini nih, bagaimana kita orang tua kalau nyuruh anak itu tarbiyah. Rasul menyuruh tarbiyah, Rasulullah melarang tarbiyah ya, semua tarbiyah. Sehingga jadilah Anas bin Malik menjadi sosok besar. Anas bin Malik menjadi sosok yang sangat mulia, menjadi alim min ulama'i hadhil ummah. Dan Anas itu termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik lebih dari 1000 hadis diriwayatkan. Nah, artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwa ya, kita sebagai orang tua juga membutuhkan orang lain. Di antaranya madrasah tadi ya, untuk dia belajar ya. Adapun yang keempat, medan yang keempat yaitu apa ya, masyarakat. Wah, ini sesuatu yang kita pahami bersama. Anak-anak kita itu belajar dari lingkungan ya. Belajar dari lingkungan ya. Pulang-pulang anak bawa ular. Loh nak, kamu bawa ular, hebat sekali bisa nangkap ular. Teman-teman B itu pada pinter nangkapi ular ya. Padahal bapaknya sendiri takut sama ular. Ini kita tidak ngajari anak-anak main ular ya. Tapi ini kenyataan yang terjadi. Anak itu belajar dengan lingkungan. Tiba-tiba ucapannya kasar, tiba-tiba ucapannya tidak baik. Dari mana ini? Orang tua tidak pernah mengajari yang seperti itu. Tapi dari mana dapatnya? Baik. Wabillahi taufiq. Ini barangkali ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah ya. Sebelum nanti kita masuk kepada ya beberapa hal yang penting insyaallah taala ya. Ini 4 muqaddimah ya, yang semoga bermanfaat untuk kita semuanya sebagai bekal di dalam kita mentarbiyah, di dalam kita mengasuh ya, anak-anak kita ya, bahwa yang pertama, yang paling bertanggung jawab atas tarbiyah dan pola asuh ini adalah saya dan Anda sebagai orang tua. Nah, kemudian yang kedua, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, bahwa tarbiyah ya yang baik itu adalah ketika tarbiyah itu diambil dari Islam sebagai nikmat yang sangat besar ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul, hingga diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dengan Islam, termasuk bab tarbiyah ini sudah diajarkan. Di sana ada masadir yang perlu untuk kita pelajari agar tarbiyah itu sesuai dengan bingkai nubuwah
Al-Quran, Sunnah, wa aqwalus salaf, juga para ulama rahimahumullah. Nah, ini beberapa muqaddimah yang mungkin perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, berfaedah. Kita lanjutkan sesi kedua insyaallah. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.